Iya, beliau adalah Imam Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu dari imam mazhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Pengetahuan beliau tidak lagi diragukan, terutama dalam bidang fikih, di mana beliau mampu menggabungkan dua jenis fikih pada saat itu, yaitu madrasah hadisnya Imam Malik dan madrasah ra'yi Imam Abu Hanifah. Beliau juga terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau disebut dengan ilmu ushul fikih melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Beliau lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ayahnya bernama Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, yang telah meninggal di Gaza, dan dibesarkan oleh sang ibu yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Di usia 2 tahun ibunya membawa beliau ke Mekah. Di sanalah beliau banyak belajar dari banyak guru dan syekh, yaitu tentang kefasihan bahasa Arab dan ilmu fikih. Berkat bimbingan sang ibu, beliau telah menghafal Al-Quran pada saat berusia 7 tahun, lalu membaca dan menghafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik pada usia 12 tahun, sebelum beliau berjumpa langsung dengan Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i juga merupakan satu-satunya imam mazhab dari keturunan Quraisy. Kemudian Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir, hingga meninggal pada 204 Hijriyah atau 821 Masehi di Fustat, Mesir. Itulah sedikit kisah hidup Imam Syafi'i yang saya rangkum. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Jagalah lidahmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Pilar kepemimpinan itu ada 5, perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga akan hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya, dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Cukuplah kebodohan menjadi aib saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya, dan marah jika digelari dengannya.
Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada 1 orang yang jahil, bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Pekerjaan terberat itu ada 3, sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia.